Ini bukan cuma cerita perang besar, ini kisah tentang siapa yang berhak memerintah, siapa yang disebut sah, dan berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah tahta. Dari hutan liar lembah Gangga, sampai perang saudara paling legendaris dalam sejarah India, inilah Mahabharata. Perubahan besar dalam sejarah India Utara mulai terasa sekitar akhir milenium kedua sebelum Masehi, ketika kelompok-kelompok bangsa Arya secara perlahan bergerak meninggalkan lembah Indus dan menjelajah ke arah timur. Perpindahan ini bukan sekadar migrasi geografis, melainkan transformasi cara hidup. Di wilayah baru yang mereka masuki, daerah Doab, wilayah subur di antara sungai Gangga dan Yamuna, mereka berhadapan dengan alam yang sama sekali berbeda dari padang rumput dan sungai yang telah mereka kenal. Lembah Gangga kala itu merupakan kawasan hutan tropis yang luas, penuh rawa-rawa, semak belukar lebat, dan kehidupan liar yang asing. Tantangan utama bukanlah penaklukan militer besar terhadap penduduk setempat, melainkan perjuangan panjang untuk menaklukkan hutan itu sendiri. Hutan-hutan di lembah Gangga bukan sekadar latar alam, melainkan kekuatan yang mengancam kehidupan manusia. Akar-akar pohon yang besar dan dalam menghalangi pembukaan lahan. Binatang buas dan ular berbisa mengintai di balik semak-semak, dan penyakit mudah menyebar di lingkungan yang lembab. Dalam ingatan kolektif masyarakat India kuno, hutan ini dipersonifikasikan sebagai wilayah makhluk halus dan roro berbahaya. Namun, bangsa Arya membawa teknologi yang memungkinkan perubahan drastis, yakni besi. Jika sebelumnya besi lebih banyak digunakan untuk senjata perang, kini logam ini mulai dimanfaatkan untuk kapak dan bajak berat. Dengan api dan besi, hutan-hutan itu perlahan dibuka. Gambaran mitologis tentang dewa api Agni yang menjalar ke arah timur dan membakar hutan, sebagaimana tertulis dalam Satapatha Brahmana, sangat mungkin merekam pengalaman nyata pembukaan lahan secara besar-besaran melalui pembakaran. Di tengah proses ekspansi ini, orang Arya berinteraksi dengan berbagai kelompok manusia yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Dalam Rigveda, kelompok-kelompok ini sering disebut sebagai dasa atau dasyu. Selama bertahun-tahun, istilah ini kerap ditafsirkan secara sederhana sebagai satu bangsa tertentu yang ditaklukkan oleh orang Arya. Namun pembacaan yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa dasa bukanlah nama etnis yang tunggal. Istilah ini kemungkinan besar digunakan secara longgar untuk menyebut berbagai komunitas yang ditemui selama proses migrasi dan penaklukan. Bahkan, ada kemungkinan bahwa sebagian dasa adalah kelompok Arya sendiri yang telah bermigrasi lebih dahulu dan berkembang secara berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal, masyarakat India terbentuk melalui percampuran, bukan pemisahan tajam antara penakluk dan yang ditaklukkan. Percampuran ini terlihat dalam perkawinan antar kelompok, dalam penggunaan nama-nama yang saling beririsan, dan dalam struktur sosial yang terus berubah. Tidak ada garis pemisah mutlak antara Arya dan non-Arya. Yang ada adalah jaringan klan-klan petempur yang terus bergerak, berkonflik dan bersekutu, sambil perlahan mengklaim wilayah baru. Dalam konteks inilah, Mahabharata harus dipahami, bukan sekadar kisah para dewa dan pahlawan, melainkan refleksi mitologis dari perubahan sosial yang sangat nyata. Mahabharata merekam masa ketika masyarakat klan pengembara mulai beralih menuju sistem kekuasaan yang lebih terpusat. Dalam sistem lama, kepemimpinan bersifat kolektif dan berbasis kekerabatan. Namun seiring menetapnya kehidupan bertani dan meningkatnya kontrol atas wilayah, muncul gagasan baru tentang raja sebagai penguasa tunggal yang memerintah atas nama garis keturunan. Gagasan ini belum mapan dan penuh ketidakpastian. Tidak ada aturan baku tentang siapa yang berhak menjadi raja, apakah berdasarkan usia, kekuatan, kebijaksanaan, atau legitimasi darah. Kekacauan inilah yang menjadi inti konflik Mahabharata. Perubahan dalam cara memandang kekuasaan itu tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia berlangsung di antara klan-klan nyata yang saling bersekutu dan bersaing untuk menguasai wilayah baru di lembah Gangga. Di antara banyak klan tersebut, salah satu yang paling berpengaruh adalah klan Kuru yang bermukim di wilayah barat Doab dan menjadi pusat perkembangan politik awal India Utara. Dalam tradisi yang kemudian dihimpun dalam Mahabharata, klan ini digambarkan sebagai inti dari jaringan kerajaan dan aliansi antar klan. Karena itu, ketika ketidakpastian tentang siapa yang berhak memerintah mulai muncul,
Kisah keluarga Kuru menjadi panggung utama tempat krisis legitimasi itu dipentaskan secara dramatis. Dalam lingkungan politik yang masih cair itulah, dinasti Kuru menghadapi krisis pewarisan yang serius. Setelah raja wafat tanpa meninggalkan ahli waris yang jelas, struktur kekuasaan mereka berada di ambang kekacauan. Bisma, kakak raja yang paling dihormati dan berpengalaman, secara praktis adalah figur yang paling layak memimpin. Namun sumpahnya untuk tidak menuntut tahta dan hidup selibat, membuatnya menyingkir dari kemungkinan menjadi raja. Demi menjaga kelangsungan dinasti, Ibunda Ratu mengambil langkah darurat yang mencerminkan rapuhnya sistem pewarisan saat itu. Ia memanggil Resi Vyasa untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga kerajaan. Dari hubungan inilah lahir Dhritarashtra yang buta, Pandu yang kuat, dan Vidura yang bijak, namun terlahir dari seorang hamba. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi tidak satupun yang memiliki legitimasi mutlak sebagai raja. Sejak awal, dinasti Kuru berdiri di atas pondasi pewarisan yang rapuh, dan dari keretakan inilah konflik besar Mahabharata perlahan tumbuh. Dhritarashtra, meskipun buta, diangkat sebagai raja karena statusnya sebagai anak tertua. Ia menikahi Gandhari dan memiliki 100 anak lelaki, yang kemudian dikenal sebagai Kurawa. Jumlah ini sendiri mencerminkan kecemasan akan rapuhnya garis keturunan kerajaan. Sementara itu, Pandu menikah dengan 2 perempuan dari klan berbeda dan memiliki 5 anak lelaki yang dikenal sebagai Pandawa. Ketidakjelasan asal-usul biologis sebagian anak Pandu akibat kutukan yang membuatnya impoten semakin memperkeruh persoalan legitimasi. Seluruh klan Kuru berdiri di atas dasar pewarisan yang rapuh. Konflik tidak hanya bersifat keluarga, tetapi juga politik dan kultural. Pernikahan Pandawa dengan Drupadi, putri dari klan Pancala di wilayah timur, merupakan langkah strategis untuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang lebih dekat dengan penduduk asli Lembah Gangga. Drupadi digambarkan berkulit gelap, sebuah detail yang mengisyaratkan kedekatannya dengan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perang antara Pandawa dan Kurawa juga mencerminkan persaingan antara 2 orientasi politik. Satu yang lebih berakar pada tradisi Arya lama di barat, dan satu lagi yang lebih terbuka pada percampuran dengan masyarakat timur. Ketegangan akhirnya memuncak melalui peristiwa permainan dadu. Yudhishthira, pemimpin Pandawa, menerima tantangan bermain dadu dari Duryodhana, pemimpin Kurawa. Dalam permainan ini, Yudhishthira kehilangan segalanya, harta, kerajaan, bahkan kehormatannya. Kekalahan ini memaksanya dan saudara-saudaranya menjalani pengasingan selama 12 tahun di hutan. Namun hutan, yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah liar dan berbahaya, justru menjadi ruang transformasi. Di sanalah Pandawa membangun kembali kekuatan mereka, mengasah kemampuan militer, dan menjalin hubungan dengan berbagai klan setempat. Ketika masa pengasingan berakhir dan Pandawa kembali menuntut hak mereka, Duryodhana menolak. Penolakan ini menandai pecahnya Perang Bharata, perang saudara besar yang melibatkan jaringan luas klan-klan dan sekutu. Mahabharata menggambarkan perang ini dengan skala yang luar biasa besar dan dengan aturan-aturan perang yang tampak sangat beradab. Namun, aturan ini kemungkinan besar merupakan idealisasi dari masa yang lebih kemudian. Di balik gambaran heroik tersebut, kisah ini menyimpan kilasan kekerasan brutal dan kebiadaban perang antar klan yang sesungguhnya. Pandawa akhirnya memenangkan perang, tetapi kemenangan itu hampir tanpa makna. Sebagian besar sekutu mereka gugur, dan kehancuran menyelimuti seluruh wilayah. Mahabharata tidak menutup kisahnya dengan kemegahan, melainkan dengan kesedihan dan perenungan. Sementara Yudhishthira, yang telah menjadi raja, justru merasa hampa oleh kemenangan yang diraihnya. Dalam perjalanan spiritual terakhirnya, ia membersihkan diri di sungai Gangga dan terbebas dari kebencian duniawi. Di alam surgawi, ia bertemu kembali dengan Pandawa dan Kurawa. Semua telah dilepaskan dari amarah dan dendam. Kisah Mahabharata menyampaikan pesan yang mendalam dan abadi. Kekuasaan yang diperebutkan melalui kekerasan selalu meninggalkan luka yang dalam, dan legitimasi politik tidak pernah cukup kuat untuk menebus kehancuran manusiawi yang ditimbulkannya. Kisah ini bukan sekadar mitologi, melainkan cermin reflektif tentang lahirnya peradaban, tentang harga yang harus dibayar manusia ketika ambisi dan kekuasaan menjadi tujuan utama. Itulah sebabnya Mahabharata terus diceritakan, dibaca, dan ditafsirkan ulang hingga hari ini. Karena ia berbicara bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang manusia itu sendiri.
Kalau kamu ingin terus menyelami kisah-kisah sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya.